Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya, di mana saja berada. Ketemu lagi bersama saya Ki Suyanto Angkring di kesempatan malam hari ini. Ya, bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Anda semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya waktu di PPSDSN Pengantin Temanggung, yaitu pengalaman mistis. Jadi apa ya namanya? Kemarin saya memang sudah menceritakan, tapi belum belum sedetail ini gitu. Tapi sebelum mendengarkan cerita saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Ki Suyanto Angkring agar Anda tidak ketinggalan video atau audio yang dibagikan di channel ini. Oke, langsung saja. Singkat cerita, saya pertama kali saya memasuki salah satu panti yang ada di Jawa Tengah, yaitu tepatnya di PPSDSN Pengantin Temanggung, yang dimana di tempat itu adalah suatu tempat rehabilitasi, dan di situ konon katanya itu ada dulunya sebelum dibangun menjadi panti rehabilitasi, itu panti tersebut adalah rumah Belanda, ya. Jadi di panti tersebut adalah rumah Belanda, bangunan Belanda. Lalu lama tidak digunakan, lalu rumah tersebut dijadikan panti rehabilitasi. Jadilah panti pelayanan sensorik netra PPSDSN Pengantin Temanggung. Singkat cerita, saya bertujuan di situ, saya ya ingin memperdalam ilmu, yaitu ilmu, khususnya ilmu massage. Saya masuk di sebuah panti di PPSDSN Pengantin Temanggung di Jawa Tengah. Saya masuk di situ kebetulan hari itu hari Minggu, tepatnya tanggal 2 Januari 2022. Saya masih ingat itu. Saya dari rumah diantar dengan ayah saya, adik saya, dan ya pokoknya diantar dengan keluarga komplit, dan berangkat kira-kira sekitar jam 4:30, terus sampai Temanggung jam 6, ya gitu. Sampai Temanggung jam 6, terus saya sampailah di panti tersebut di PPSDSN Pengantin Temanggung. Lah dari situlah pertama kali saya dan keluarga ketemu dengan salah satu guru atau salah satu pembimbing di PPSDSN Pengantin Temanggung, yang dimana guru itu guru itu kebetulan tinggal di situ. Jadi pas waktu itu mereka pas piket mingguan, hari Minggu, ya gitu. Terus disambutlah sama guru tersebut
Dan kebetulan di situ ada teman saya. Kebetulan teman saya itu adalah sejak teman SD, ya. Sejak teman SD, namanya Arditya Rahmawan, ya. Sejak SD sampai SMA man, ya. Terus sampai di PPSD SN Penganti Temanggung. Nah, dari situlah singkat cerita, saya dipasrahkan, intinya itu saya dipasrahkan dengan salah satu pembimbing, salah satu guru yang ada di situ. Terus kebetulan di situ ada teman saya, jadi saya merasa lega dikarenakan teman saya itu sejak SD, sejak SD, SMP, SMA itu sudah melebihi saudara. Dan singkat cerita, saya ditinggal oleh keluarga saya. Terus keluarga saya pulang. Saya pertama kali itu masih zaman wabah COVID-19 melanda, ya. Waktu itu masih zaman COVID-19 melanda. Lalu saya ditinggal di situ, di pos PPSD SN Penganti Temanggung, ya. Di panti tersebut saya ditinggal. Saya ditransit selama 3 hari, tapi tidak sampai 3 hari. Siang lalu diajak swab dengan salah satu bapak guru, bapak pembimbing, ya. Itu namanya Pak Ragil itu sama saya, yaitu sudah kalau di luar jam pelajaran, di luar jam bimbingan itu saya ya manggilnya Mas gitu, Mas Ragil gitu, ya, gitu. Jadi ya udah seperti teman sendiri, ya, gitu. Lah, singkat cerita, saya malam pun telah tiba. Singkat cerita, saya itu tertidur, entah jam berapa saya terbangun. Mungkin antara jam 1 jam 2-an itu saya bangun. Lah, saya mendengar suara, yaitu suara tangisan wanita, yaitu seperti wanita merintih kesakitan, ya, saudara-saudara. Saya menceritakan jadi agak gimana, merinding piye gitu. Saya disitulah saya mendengar suara tangisan wanita, dan dia itu seperti merintih kesakitan dan meminta tolong. Lalu jam berapa itu pasti hal-hal aneh itu terjadi. Jam 2 saya didengari suara tangisan wanita di di ruangan tempat transit saya. Itu di luar itu kan sudah kampung-kampung gitu, ya, kampung-kampung warga, pemukiman warga. Terus di sebelah kiri itu ternyata kuburan, guys. Ngeri kurangi. Nah, itu di sebelah kiri, di sebelah saya transit itu, di sebelah kiri adalah makam. Kebetulan makam itu adalah makam Belanda di kala waktu itu, ya, gitu. Itu adalah makam Belanda. Lah, dari situlah saya terdengar suara tangisan tersebut, diiringi dengan bebauan yang sangat-sangat amis dan sangat-sangat gimana, ya. Kalau saya ingat itu ingin muntah, ya, gitu. Lalu tidak hanya itu, saya merasakan hal-hal aneh. Nah, singkat cerita, pagi mulai tiba. Terus saya cerita dengan teman-teman, cerita dengan beberapa pembimbing, beberapa guru, bahwa tempat itu adalah dulunya tempat makam Belanda.
PPSDSN Pengantin Temanggung itu adalah dulunya tempat makam Belanda dan sekaligus rumah Belanda. Dan tempat itu adalah tempat, ya mohon maaf ya, dulunya itu adalah tempat penyiksaan, tempat ya pembantaian para penjajah-penjajah zaman dulu ya, gitu. Ada yang disembelih, ada yang kalau saya menceritakan banyak itu ya ceritanya banyak sekali, tapi kalau saya menceritakan banyak sekali itu nanti gimana gitu loh. Saya takutnya teman-teman itu pada takut ya, teman-teman, khususnya teman-teman obrol angkringan ya, takutnya pada takut ya gitu. Kalau saya, Mas Dalijo, terus Pak Heru itu sudah sudah kebal dengan hal-hal seperti itu, Pak Heru ngaten. Dan di tempat itulah, itu adalah ya tempat penyiksaan lah, gitu intinya, di kala waktu itu gitu. Oke, ya demikian sedikit cerita pengalaman mistis saya di salah satu panti di Jawa Tengah, yaitu tepatnya di PPSDSN Pengantin Temanggung. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah memberikan waktu untuk saya bercerita, dan terima kasih sekali kepada teman-teman obrol angkringan yang udah mengizinkan saya untuk bercerita pada kesempatan malam hari ini. Oke, ya terima kasih atas waktunya untuk teman-teman semua, dan terima kasih untuk pemirsa setia channel Ki Suyanto Angkring yang udah mau mendengarkan cerita saya di kesempatan malam hari ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Ki Suyanto Angkring agar Anda tidak ketinggalan video atau audio yang dibagikan di channel ini. Oke, terima kasih atas perhatian Anda, dan pesan saya, jaga kerukunan, jaga kekompakan, jaga kesehatan, tingkatkanlah imunitas tubuh kita masing-masing. Dan pesan saya untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman disabilitas netra ya, jangan pernah putus asa, tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani suatu apapun. Insya Allah, walaupun kita diberikan seperti ini, mata kita tidak berfungsi ya di dunia, tapi insya Allah di akhirat insya Allah dapat gantinya yang lebih baik. Dan mudah-mudahan di akhirat besok penglihatan kita bisa berfungsi dengan baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.